Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu seringkali ingin terlepas dari perasaan sedih, malu, marah, dan semua jenis emosi yang tidak mengenakan untuk mereka. Namun, coba kita pikirkan sejenak, bagaimana kehidupan manusia tanpa emosi-emosi tersebut. Tak akan ada tangis saat ada musibah, dan hidup pun juga akan terasa datar-datar saja. Nah, untuk itu mari kita kenal lebih dekat apa emosi itu sebenarnya. Berkembang untuk membantu seseorang memenuhi tantangan hidup. Emosi menyatukan masyarakat, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan, dan membantu mereka membuat keputusan dan rencana. Emosi merupakan suatu kondisi di mana terjadi rangsangan yang melibatkan perubahan ratu wajah dan tubuh, aktivitas otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan terhadap suatu tindakan. Komponen emosi adalah perubahan fisiologis pada wajah, otak, dan tubuh, proses yang mendorong kita untuk berjuang atau melarikan diri, mendekat atau menjauh, dan perasaan subjektif. Tempat yang paling jelas untuk melihat emosi adalah pada wajah, di mana emosi sering diekspresikan secara jelas. Pada tahun 1872, Servius Darwin berpendapat bahwa ekspresi wajah manusia tersenyum itu mengerutkan dahi, meringis, menatap tajam, memiliki kemiripan dengan kepakan sayap yang tepat pada seekor burung yang ketakutan. Pertama, amarah. Nah, di dalam amarah ini meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, dan kebencian patologis. Kemudian yang kedua yaitu kesedihan. Di dalam kesedihan ini meliputi pedih, sedih, muram, suram, putus asa, dan depresi. Kemudian yang ketiga yaitu rasa takut. Di dalam rasa takut ini meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, panik, dan fobia. Kemudian yang keempat yaitu kenikmatan. Dalam kenikmatan ini meliputi yaitu kebahagiaan, gembira, ringan puas, rasa senang sekali, dan mania. Kemudian yang kelima yaitu cinta. Nah, di dalam cinta ini meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, dan kasih sayang. Kemudian yang keenam yaitu terkejut. Di dalam terkejut ini meliputi ketersiapan, takjub, dan terpesona. Kemudian yang ketujuh yaitu jengkel. Nah, di dalam jengkel ini meliputi hina, jijik, muak, mual, tidak suka, dan rasa ingin muntah. Kemudian yang kedelapan terakhir yaitu malu. Nah, di dalam malu ini meliputi rasa bersalah, rasa malu, menyesal, dan hatinya hancur lebur. Kaitan antara emosi dan tubuh yang pertama itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu merefleksikan perasaan internal, mempengaruhi perasaan internal, mengkomunikasikan perasaan, menunjukkan intens, dan mempengaruhi perilaku dan perasaan orang lain. Yang kedua itu otak. Beberapa area terlibat dalam emosi-emosi spesifik. Dan yang ketiga itu amigdala. Amigdala menentukan penting atau tidak sebuah informasi emosional yang masuk. Yang keempat itu korteks. Korteks menilai signifikan informasi emosional dari amigdala. Prefrontal bagian kiri menghasilkan perilaku mendekati, contohnya bahagia dan amarah. Sedangkan prefrontal bagian kanan menghasilkan perilaku menjauh, contohnya sedih atau takut. Yang kelima itu neuron cermin. Neuron cermin ini merupakan bagian dari otak yang dapat mempengaruhi suasana emosi orang lain dengan cara menciptakan empati dan harmoni. Dan yang keenam itu sistem saraf otonom. Itu mengaktifasi hormon epinefrin dan norepinefrin yang menghasilkan energi dan kewaspadaan. Epinefrin atau adrenalin itu merupakan hormon yang bereaksi ketika tubuh mengalami stres. Kaitan
dan budaya. Jadi emosi itu punya kaitan sama budaya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa budaya itu beda-beda di setiap wilayah. Nah, pertanyaannya, apakah beberapa emosi itu hanya terdapat pada budaya tertentu dan tidak terdapat pada budaya lainnya? Nah, banyak budaya yang menganggap bahwa emosi itu sebagai pernyataan mengenai hubungan orang dan lingkungannya, yaitu benda-benda atau orang lain. Nah, sebuah analisis etnografi oleh Lutz itu menolak gagasan bahwa emosi manusia pada dasarnya itu semuanya sama pada setiap kebudayaan. Nah, jadi kehidupan emosional, misalkan kehidupan emosional suku Ivalok yang tinggal di sebuah atol di Pasifik Selatan memfokuskan analisisnya pada dua emosi yang tidak ditemukan di Amerika Serikat, yaitu vago dan song. Kemudian studi lainnya oleh Bedford mendeskripsikan bahwa ada 5 bentuk rasa malu di Cina. Nah, Bedford juga menuliskan skenario yang berbeda untuk mengungkap perbedaan ekspresi dan menentukan skala-skala ekspresi. Nah, budaya yang diyakini dapat mempengaruhi penilaian terhadap situasi erosional, sehingga ada kondisi di mana dalam sebuah situasi yang sama akan direspon berbeda sesuai dengan budaya yang berlaku. Budaya juga mengatur penampilan seseorang sesuai bahasa tubuh yang ingin ditampilkan. Nah, sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa emosi itu dapat mengambil banyak bentuk, memiliki kompleksitas dan intensitas yang bervariasi, tergantung pada fisiologi proses kognitif dan aturan budayanya. Ketiga faktor yang sama ini dapat membantu kita untuk memahami situasi sulit, bagaimana emosi negatif menjadi stres kronis dan di mana stres kronis dapat menciptakan emosi negatif. Stres adalah suatu proses yang menilai peristiwa itu sebagai sesuatu yang mengancam atau membahayakan, dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, kognitif, dan perilaku. Kemudian peristiwa yang dapat menyebabkan stres itu dapat saja bersifat positif, seperti perencanaan perkawinan, dan dari sisi negatifnya yaitu dapat menyebabkan kematian serta diabetes. Kemudian fase stres ada 3, yaitu fase peringatan. Fase di mana tubuh menggerakkan sistem saraf parasimpatik untuk menghadapi ancaman langsung. Nah, pada kondisi ini tubuh akan menghasilkan hormon adrenalin yang memicu tubuh menghasilkan tenaga yang lebih besar. Kasus di lompat pagar yang tinggi. Kemudian yang kedua ada fase penolakan. Fase penolakan ini merupakan ketika tubuh berusaha menolak kondisi stres, walaupun tubuh memberikan peringatan tentang stres yang muncul. Namun, penolakan ini membuat Anda lebih mudah terganggu oleh stresor yang muncul. Kemudian yang ketiga ada fase kelelahan. Fase kelelahan ini yaitu fase di mana ketika stres berkelanjutan maka akan membuat tubuh berada pada situasi yang rentan sehingga dia mudah terkena penyakit. Contohnya ada stres memicu naiknya tekanan darah, dan ketika hal tersebut berlangsung terus-menerus maka akan menimbulkan tekanan darah tinggi yang kronis. Bagian tubuh yang terlibat dalam kondisi stres yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus melepaskan pengantar pesan kimiawi yang berkomunikasi dengan kelenjar pituitari. Dan yang kedua itu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari mengirimkan pesan ke kelenjar adrenal. Yang ketiga yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal menghasilkan kelenjar kortisol dan hormon-hormon lain yang meningkatkan kadar gula darah rendah dan melindungi jaringan tubuh dari peradangan ketika terjadi luka.